Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk para sahabat Mas Abi Official dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat jasmani, rohani, panjang umur, mudah rezekinya, dilancarkan segala urusannya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk para sahabat yang sudah selalu support, komen di video-video saya. Ya mohon maaf sekiranya kalau dari konten-konten saya itu ya kurang menghibur ataupun kurang horor. Ya maklum, namanya juga saya itu pemula, memang seperti itu. Jadi tanpa basa-basi dan tanpa panjang lebar, sesuai ucapan saya yang di video short YouTube kurang lebih 2 minggu yang lewat, ya akan saya review salah satu media KSI, ya. Dan jadi sebelum saya spill minyaknya, ini saya ceritakan dulu kronologi ataupun storynya, dari mana asal muasal minyak yang akan saya spill, yang mungkin terdengar asing di telinga para sahabat-sahabat karena mungkin namanya baru terdengar, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga, masa iya dia ada liur begitu, masa iya sosok itu mau menemui kita manusia. Tidak ada yang tidak mungkin, ya, karena mau bagaimanapun semua manusia itu berbeda-beda pola pikirnya, berbeda-beda kesenangannya, dan khususnya di Nusantara kita ini, lebih tepatnya Indonesia, hal-hal klinik-klinik seperti ini, mistis-mistis, horor-horor itu sangat kental, ya. Dan kebetulan saya juga salah satu penyuka kesenian, adat istiadat dan budaya, ataupun seseorang yang suka dengan hal-hal dunia-dunia yang seperti itu. Ya walaupun sudah pudar dimakan zaman, tapi saya ataupun kami, khususnya orang-orang yang generasi-generasi penerus, itu kita tetap melestarikan hal-hal seperti itu, ya. Ini namanya minyak liur pocong. Ya, minyak liur pocong. Terdengar cukup aneh, nyeleneh, dan mungkin sedikit serem gitu ya. Ya memang iya. Jadi begini asal muasalnya ini, ketika saya mendapatkan sesuatu dari pembimbing saya begitu. Itu ada, ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, boneka yang berbentuk seperti pocong, ya. Dan awalnya beliau hanya memberikan itu kepada saya dengan sosok hitam. Ya kalau dia dalam bentuk yang bagus itu laki-laki tua, tidak terlalu tinggi bawaannya, ya seperti kebanyakan orang-orang Asia umumnya, ya. Lalu setelah jalan kurang lebih itu saya itu ada 2 tahun, ya. Ternyata sebelum beliau menarik ataupun mengisi ataupun mendapatkan khodam tadi, si pocong tadi itu, sebagai kenang-kenangan beliau dikasihkan air liurnya. Ya Allah alam, entah bagaimana caranya, cuman karena ini orang yang saya percaya, ya, dan setelah saya telusuri pun memang demikian apa adanya. Jadi setelah beliau memasukkan yoni ataupun khodam tadi ke benda tadi itu, si
makhluk astral tadi ini langsung berwujud nyata di hadapan beliau, lalu memberikan beberapa tetes liurnya untuk dipergunakan ataupun sebagai pengunci. Terus fungsinya banyak sih ya. Itu bisa untuk menyakiti ataupun membuat seseorang itu bau badannya itu betul-betul nggak enak. Mohon maafnya, seperti baunya mayat ya. Jadi ini cerita mitosnya. Ketika seseorang kena ludahnya dari pocong tadi, itu mau kamu mandi 7 samudra sekalipun, itu tidak akan hilang baunya. Begitu. Biasanya ini terjadi ketika kita itu melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di tempat-tempat tertentu seperti itu. Ya, itu dari liurnya sendiri. Tapi jika kita gali-gali lagi tentang manifestasi energinya, begitu, itu bisa masuknya ke ranah tadi itu kekayaan, baru untuk pelet, pengasihan, dan memberikan pelajaran kepada seseorang yang kita tidak suka ataupun orang yang tidak suka kepada kita. Ya, itu tadi. Jadi liur pocong itu untuk, ini kita sepil ya, ini mianya. Kita bisa lihat sendiri di kamera. Ya. Dan yang paham tentang energi-energi, yang punya tekan batin, boleh lihat sendiri. Ya. Ini ada darahnya di sini. Tuh. Jadi sebetulnya ini masih kata pembimbing saya. Ketika kita mengalih rawatkan benda ini, minyak ini kepada seseorang, itu mereka diwajibkan untuk meneteskan darahnya ke situ sebagai pengikat antara kamu dengan dia. Walaupun ada beberapa video saya mengatakan sebaiknya jangan meneteskan darah ke suatu media, karena dalam pemahaman saya, kalau yang kita awam tadi, kita nggak punya kunci, kita nggak paham alurnya bagaimana, itu sama saja kita mengikat jiwa kita kepada makhluk tadi. Tapi kalau seseorang itu punya kuncinya, silakan saja, ataupun pematahnya, silakan saja, tidak ada masalah ya. Tapi tetap tidak saya rekomendasikan buat teman-teman yang masih belajar atau pemula ya gitu. Saya juga masih belajar, saya juga masih pemula, tapi lebih saya sarankan jangan dicoba begitu. Tapi kalau nekat, berani, silakan saja ya. Ini minyak liur pocong. Mungkin teman-teman dengar kucing itu ribut di sini jam 12:30 ya. Biasa seperti itu. Ini cuma satu sih ya, tidak banyak. Cuman ini sih. Karena itu tadi tidak bisa diperbanyak dan tidak bisa dikurangi. Mungkin akan menjadi koleksi orang yang memang senang dengan hal-hal ekstrim gitu. Ya, ini mungkin teman-teman lebih puas lihat sendiri energinya bagaimana. Komen aja nanti di bawah ya. Dan ini menjadi salah satu koleksi sebetulnya ya, Rere Anthem. Kalau untuk bentuk jeleknya sendiri dari si pocong tadi itu tinggi, hitam, besar ya. Tapi tetap dia pakai pakaian, tapi pakaian yang namanya kain kafan seperti itu, tinggi, besar, hitam ya. Itu tadi. Begitu aja. Semoga untuk yang request coba Mas Paman atau Mas Abi di review dong di YouTube minyaknya ini ya. Nggak banyak, cuma ini aja. Intinya berani perih boleh, tapi sayang sih kayaknya ya. Gitu aja. Semoga video saya ini bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, diabaikan saja begitu ya. Karena bagaimanapun saya ini memang senang melestarikan adat budaya,
Nusantara. Oke, gitu aja. Jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video ekspor saya selanjutnya ya. Gitu Hadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.